Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdullah la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua di bulan yang penuh berkah ini senantiasa mendapat limpahan rahmat kasih sayang Allah dan insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan apa yang saya sampaikan pada malam yang lalu, yaitu sehubungan dengan angka 5, saya tambahkan sedikit apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama, gunakan masa mudamu sebelum kamu tua. Yang kedua, gunakan masa senggangmu sebelum kamu sibuk. Yang ketiga, gunakan masa kayamu sebelum kamu miskin. Yang keempat, gunakan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum kamu mati. Karena itu, di dalam kehidupan ini, hal yang paling berharga yang tidak pernah ditinggalkan oleh siapapun adalah waktu. Ketika kita mau berangkat bekerja, kita pakai waktu. Anak sekolah, anak ngaji, pakai waktu. Demikian juga saya yang sedang menyampaikan ini juga pakai waktu. Anda di rumah, mandi, makan, minum, tidur, semuanya pakai waktu. Karena itu, gunakan waktu yang digunakan oleh Allah SWT yang berjumlah 24 jam ini dengan sebaik mungkin. Karena orang yang pandai menggunakan waktu, insya Allah akan berhasil dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya juga. Karena itu harus kita bagi 3. Pertama, waktu kita untuk bekerja, waktu kita untuk beristirahat, dan waktu untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang 5 berikutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam jumlahnya juga 5. Kalau kita mengenal rukun Islam itu 5, maka juga harus kita tahu bahwa hukum Islam itu juga 5. Pertama, wajib. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga, jaiz atau mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima adalah haram. Yang mana wajib dengan haram itu hukum asli dari Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah wajib hukumnya, dan apa yang dilarang oleh Allah kalau kita langgar haram hukumnya. Kalau Rasul menambahkan hukum itu dengan sunnah, apa yang diperintah, dianjurkan oleh Rasul kepada kita, di samping yang wajib yang ditetapkan Allah, itu hukumnya sunnah. Yaitu sunnah pun dibagi menjadi 3. Pertama, sunnah yang diucapkan oleh Rasul. Yang kedua, sunnah yang dikerjakan oleh Rasul. Yang ketiga, sunnah yang disetujui oleh Rasul. Qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Pasangannya, sunnah itu adalah makruh. Makruh itu adalah larangan dari Rasul. Apa yang tidak dicantumkan dalam hukum haram, tapi Rasul menghendaki kita menjauhi atau melarang untuk dilakukan,
maka itu adalah makruh. Sedangkan yang tengah-tengah, yaitu jaiz atau mubah, diserahkan kepada kita semua. Apakah kita akan laksanakan atau tidak kita laksanakan. Namun, perbuatan yang mubah ini pun, kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah bernilai pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai, yang sekarang berada di rumah, insya Allah kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa ini, semakin hari, semakin dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita jadikan ibadah puasa sebagai latihan untuk kita laksanakan nanti selesai puasa. Insya Allah ibadah kita akan selalu meningkat. Kita masuk pada hitungan yang keenam. Hitungan yang keenam itu adalah rukun iman. Rukun iman itu kalau diperinci, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi 6. Pertama, kita beriman kepada Allah SWT. Beriman, percaya kepada Allah, itu dapat kita latih dengan mengenal sifat Allah dan mengetahui nama-nama kemuliaan Allah SWT. Kemudian kita juga beriman kepada para malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui yaitu malaikat yang 10. Nanti insya Allah pada kesempatan lain saya akan menerangkan secara rinci perbandingan panitia yang disediakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, yaitu panitia 10. Yaitu para malaikat Allah yang bertugas. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Supaya kita mudah mengingatnya, tentu baiknya saya akan menyampaikan cara kita menghafal dengan irama. Menghafal nama-nama para malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar wa Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu para malaikat yang wajib kita ketahui. Nanti untuk tugas-tugasnya, tentu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian sudah mendengar beberapa kali wejangan dari saya di majelis ta'lim, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, menurunkan hujan, serta mengatur angin, Israfil meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat nanti, kemudian Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal kejelekan, sedangkan Munkar dan Nakir adalah penanya di kubur. Apabila seseorang dimasukkan di dalam liang lahat, mereka akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu, malaikat yang berikutnya adalah malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka. Penting kiranya kita mengetahui hal ini supaya kita dalam kehidupan sehari-hari semakin berhati-hati dan waspada. Apabila pengetahuan kita tentang agama sangat kurang, maka pengetahuan dasar yang kami berikan pada kesempatan ini mudah-mudahan sebagai pemacu semangat kita untuk lebih mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian pada angka yang ketujuh, ini mungkin lebih luas lagi. Kalau kita mau teliti, Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Surat pembukaan itu terdiri dari 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Silakan Anda hitung nanti di rumah, buka Al-Qurannya, bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kemudian Allah juga menciptakan 7 hari di dalam seminggu. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berulang-berulang 7, 7, 7 sehingga kita temu 4 kali 7, 28, 29, 30 yaitu 1 bulan. Kemudian Allah SWT menciptakan bumi 7 lapis dan Allah juga menciptakan langit 7 tingkat. Dan Allah menciptakan neraka juga 7 tingkat. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pedomani Al-Quran, wabil khusus, jangan tinggalkan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah selalu kita baca di dalam solat kita. Baca dengan sebaik-baiknya, pelajari, renungkan, tanyakan kepada ahlinya untuk lebih membaguskan bacaan surat Al-Fatihah, amalkan dalam sehari semalam seminggu 7 hari, dan jaga anggota tubuh kita yang 7. Apa saja anggota tubuh kita yang 7 yang harus kita jaga? Karena kita adalah pemimpin, sebelum kita memimpin orang lain, maka pimpinlah dulu anggota kita yang 7. Pertama, kita harus memimpin mata. Yang kedua, kita memimpin telinga. Yang ketiga, kita memimpin lidah. Yang keempat, memimpin tangan. Kelima, memimpin perut kita. Yang keenam, memimpin kaki. Dan yang terakhir, memimpin aurat kita. Jaga baik-baik untuk menghindarkan diri dari siksa api neraka yang 7 tingkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baru sebatas angka 7. Kalau berkenan dan kiranya Allah mengizinkan, maka hitungan akan kita lanjutkan.